Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini jadi hari yang luar biasa ya, karena kita akan menyambut pemimpin baru daerah-daerah, terutama daerah khusus Jakarta. Dan spesial loh hari ini karena kita lagi ada di mana nih? Bersama dengan Bang Dul ya, Bang Rano Karno. Ini saya manggilnya Bang Dul. Bang aja lah. Bang Jangan Rano. Pak Wagub saya nggak mau jawab loh. Oke, berarti bukan Bang Wagub, bukan? Enggak. Bang Dul aja. Terserah deh. Bang Dul, boleh Ya. dong ceritain ini saya lagi di mana nih? Ini kan kayak rumah ala Betawi banget. Ini sebetulnya gebyok ya. Cuman saya cover dengan apa ya? Dengan Batawi lah. Artinya apa sih? Tempat ini kalau general ini sebetulnya lokasi syuting Sidul. Ini halaman belakang rumah Dul, gitu kan. Nah kalau boleh kita sebut belakang tembok rumah ini ada kamar mandi Mandra. Jadi ya tempat ini adalah area lokasi Sidul yang dari mulai 92 sampai 2007 saya bikin Sidul di sini. Jadi cukup punya sejarah lah, gitu. Yang uniknya aja tiap Sabtu Minggu abang buka warung di sini. Oh, Iya. warung beneran? Betul Yang namanya jaga? warung Sidul. Iya betul saya yang jaga, saya ngelayanin serius. Yang masak juga Tante Dewi, artinya orang sih memang melihat masa sih ngapain punya warung. Oh ternyata warung ini memang sentral daripada apa ya ide tentang Jakarta, gitu. Ini hanya mock up atau Ya. dulu emang syuting di sini? Ini mock up. Kalau syutingnya memang area ini halaman belakangnya. Kalau ini dulu nggak kepake ini. Oke. Nah, kalau boleh dibilang separuh dari tempat ini nih rumahnya dulu. Oke. Ngadepnya ke depan sana. Kalau sebelah sana itu dulu rumahnya Engkong. Nah, jadi kalau sana rumah Karyo. Jadi sebetulnya areanya cuma di sini. Jadi kamu bayangin dari 92 sampai 2007. Ya, saya belum lahir ya. Belum. Singkat saja Bang Dul, ini kan dari tadi kita belum menyinggung gimana perasaannya Bang Dul kan, bentar lagi dilantik. Sesaat lagi nih. Gimana perasaannya? Ya dalam tanda kutip bukan juga biasa-biasa saja. Ya saya kan bahasanya ya, saya kan udah pernah 2 kali dilantik. Dulu jadi wakil bupati dilantik, jadi wakil gubernur, dan bahkan pernah jadi gubernur dilantik di istana. Jadi saya sudah tahu, cuman memang yang pelantikan kali ini sejarah. Kamu bisa bayangin, Pak Presiden akan melantik total hampir 518 gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah. Ya maaf. Pun tadi Mendagri juga mengakui kita diberikan waktu 2 hari. Berlatih baris berbaris. Kamu bisa bayangin, kita berlatih baris berbaris untuk menuju istana kita kirap. Ya. Kita ini bukan polisi, bukan tentara kalau yang latihan tiap hari kan. Jadi Anda bisa bayangin besok mudah-mudahan kalau ada di TV ya maklum aja kalau ada yang jalan ke kiri ke kanan. Itu realita. Dan kita bersyukur mudah-mudahan besok jangan sampai hujan. Kalau hujan, aduh ampun deh, baju kita ini panasnya luar biasa. Nah jadi artinya tentu saya exciting. Tapi apa ya, karena saya udah pernah, Ya. jadi saya udah punya bayangan. Cuman kali ini memang maaf, karena saya udah pernah, saya sekarang tinggal lihat, waduh tingkat kesulitannya tinggi ini. Satu, maaf, hujan. Apa tadi saya tanya iseng-iseng? Ya saya tanya, saya nggak usah sebut siapalah. Gue bilang, Kang, ini nggak antisipasi kalau hujan tuh alternatif tempat di mana? Kalau hujan tadi gerimis masih bisa jalan. Kalau besok hujannya gede, masa kita mesti jalan di tengah hujan? Istana bisa becek sama baju kita semua tuh kan. Aduh Kang, mudah-mudahan nggak hujan. Itu satu. Kedua kan, maaf, bukan tempat istana terbatas. Tapi memang jumlah orangnya banyak. Saya bilang nih besok habis pelantikan, maaf nih, kita kan cuma boleh diantar istri. Ajudan nggak boleh, semua nggak boleh. Ini bubarannya gimana kita keluarnya? Nah jadi artinya saya tidak berpikir, bukan happy, saya happy. Tapi saya berpikir, buset ini tingkat kesulitannya tinggi juga nih. Ya. Apalagi 2 hari kita sudah alami. Kemarin tadi aja pegal juga ya Bang, jalan pegal. Oke, Bang Ya, Dul, ini ya. kan sesaat lagi menuju Wagub Waduh. DKJ 2. Ya. Apa gebrakan hari pertama? Ketika Gebrakan menjabat? hari pertama, sebetulnya bukan gebrakan. Tapi kita kan memang sudah membentuk tim transisi. Ya, jadi sebelum kami masuk ke Pemprov DKI, pasti akan ada transisi. Karena selama ini kan semua pemerintah daerah itu dipimpin oleh seorang PJ namanya pejabat. Nah jadi sebelum masuk, kita tahu
apa program mereka dan mereka juga mau tahu apa program kita. Itulah matching. Nah, karena itu kita punya program 100 hari. Apa saja misalnya, tidak ada yang juga menjadi muluk karena setiap pemerintah daerah itu sebetulnya cuma dibagi dua. Yang pertama adalah pilihan wajib, yang kedua adalah menjadi pilihan. Ya, wajib ini adalah pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan. Nah, Jakarta ini sebetulnya sudah stabil, sudah established sebagai sebuah pemerintahan yang dalam arti kata continue. Cuman memang problemnya kok nggak selesai-selesai. Jakarta ini cuma punya 3 problem besar. Yap. Macet, banjir, kemiskinan. Ini saja. Nah, kalau kita bicara tentang banjir, Jakarta ini dilalui 13 sungai. Ya, makanya ada banjir kanal timur, ada banjir kanal barat. Ini kekuatan. Tapi sebetulnya sentral Jakarta itu ada di tengah, yang dibilang Kali Ciliwung. Dari mulai zaman Bang Yos, kemudian Bang Foke, kemudian ke Pak Jokowi, kemudian ke Ahok, kemudian Bang Anies, sudah dilakukan program tentang bagaimana normalisasi segala macam. Cuman kendala utama memang adalah populasi masyarakat Jakarta yang sangat besar. Saya kecil di Jakarta ini, dulu Ciliwung itu RO-nya itu 50 meter lebar sungai. Sekarang tinggal 20 meter, kamu bisa bayangin. Jadi nggak aneh kalau kemarin saya ke Waduk Pluit, itu saya bisa temukan sampah itu kasur. Oh, ekstrim ya? Iya, ada lemari, ada kasur. Wah, itulah sampah Jakarta yang melalui sungai. Nah, bagaimana tidak banjir misalnya. Nah, jadi artinya bukan berarti ini kegiatan populis, kegiatan pertama besok yang sudah disusun oleh tim transisi adalah pengerukan seluruh sungai yang ada di Jakarta. Oke, dengan total berapa sungai? 13 sungai. 13 sungai. Betul, dengan segala macam panjangnya. Cuman memang itu bukan untuk kegiatan 1-2 hari. Itu kita mulai adalah program Mas Pram dan saya melakukan apa? Pengerukan sungai. Karena sebelum kita masuk kita sudah dihadapi dengan rob. Nah, kemarin saya selain ke Waduk Pluit, saya pergi ke daerah Muara Baru namanya. Di mana Jakarta ini ada 5 titik rob yang sangat bahaya. Ini tingkat kebocorannya tinggi. Nah, Jakarta ini memang kalau kita di utara, itu penurunan tanahnya itu udah ekstrim. Katanya sudah 8 cm Jakarta ini. Jadi mungkin laut dengan fluid, itu laut lebih tinggi daripada dataran. Realitanya seperti itu. Karena itu kenapa pemerintah pusat akan membangun giant seawall. Salah satu adalah proteksi Jawa atau menjaga Jakarta dari kebanjiran. Tapi ini memang program yang panjang dan besar. Nah, Jakarta punya program untuk pengendalian banjir, tapi memang dari sekian kilometer, dari 30 kilometer kalau saya nggak salah, Jakarta itu bertanggung jawab 22 kilometer membuat waduk. Membuat bendungan, membuat polder-polder. Nah, itu sudah dilakukan. Tapi memang harus dilakukan percepatan. Kalau enggak, apakah orang bilang, Bang, ekstrim tahun ini? No. Tiap tahun ekstrim. Cuaca kita nggak pernah prediksi. Nah, jadi artinya sekarang masalah banjir kita akan fokus itu. Secara nyata dan diakui oleh pemerintah DKI, drainase di Jakarta ini, gorong-gorong Jakarta ini masih ada yang zaman Belanda. Kamu bisa bayangin dong. Kapasitas kecil sementara debit airnya besar. Ini kan harus merubah semua drainase. Waktu dan biaya besar. Nah, belum pernah ada perubahan kah? ada, tapi enggak establish berkepanjang. Ini makanya saya bilang pertama kali pada waktu saya atau Mas Pram dengan saya di waktu kampanye sekarang kita berkunjung kepada mantan gubernur. Kita ke Bang Yos, kita ke Bang Fokus, kita tanya sih, kemudian ya kita tahu lah apa sih yang udah dia lakukan. Nah, begitu juga kepada Bang Anies. Jadi Jakarta itu nggak akan pernah selesai hanya dalam 1-2 periode. No. Dia harus berkesinambungan siapapun pimpinannya. Nah, di sini kadang-kadang lahirlah yang dibilang ego. Ingin punya legacy. Nggak bisa. Udah ketahuan Jakarta punya 13 sungai. Ini harus diselesaikan. Nah, Jakarta itu nggak bisa hidup sendiri aja. Dia harus hidup dengan yang dibilang Jabodetabek. Maaf. Dulu pada waktu saya pernah jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi
untuk Jabodetabek ini. Ya. Jakarta perlu Depok, perlu Bekasi, perlu Bogor. Begitu juga Bekasi itu perlu. Kalau Bekasi nggak perlu Jakarta atau Jakarta nggak perlu Bekasi, kita mau buang sampah di mana? Bantar Gebang ini nggak kelar-kelar dari mulai saya lahir sampai sekarang nggak selesai. Artinya harus diselesaikan. Nah memang sangat complicated. Tapi itulah kota. Ya. Itulah kota. Itu kita baru bicara tentang banjir. Ya. Macet, kamu mau Ya. bicara soal macet? Ya, Apa Bu. yang kamu mau tanya soal macet? Tadi jalan ke sini aja macetnya Betul, luar biasa betul, ya Bang betul, Dol. betul, Dan ini betul. dirasakan Betul. setiap hari. Sangat, Dan semakin parah sepertinya. sangat. Lalu- Karena spesifik. Gini, Jakarta ini unik. Jakarta populasi Jakarta 9 juta. Tapi kalau pagi itu bisa 14 juta. Nah sebetulnya kemacetan di Jakarta itu hanya pada 2 waktu. Masuk kerja dan pulang kerja. Di tengah kosong. Ini menjadi dilema. Apa yang mesti kita lakukan? Jakarta kembali lagi sudah berusaha loh. Zaman Bang Jos busway. Wah dulu pembangunan busway masyarakat Jakarta nggak setuju. Karena menebang pohon, memperkecil jalan karena untuk buat jalur khusus kan. Tapi artinya kalau tidak dilakukan Jakarta stuck. Begitu juga zaman Ahok bikin MRT, udah semuanya. Cuman kok nggak selesai karena populasi kendaraan. Kamu tahu? Ya. Di Jakarta ini motor ada 25 juta. Wow. Itu hanya orang di Jakarta saja? Hanya atau? motor yang masuk dan keluar ke Jakarta. Bukan kita melarang, ini kenyataan tadi saya bilang. Jakarta populasi masyarakat 9 juta. Tapi kalau dia pagi itu bisa 14 juta. Jadi kamu bayangin, 5 juta ini masuk dari semua daerah. Dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang, dari Bekasi, begini. Nah, karena itulah Mas Pram kemarin dan kita dengan tim berpikir bagaimana pengendalian macet. Oke, satu, kita harus melebarkan trans. Kalau kemarin terdengar kan trans atau Trans Jakarta. Sekarang nggak bisa. Kita harus bikin Trans Jabodetabek. Oh, oke. Jadi jalur infrastruktur jalan nih, semua struktur, mau MRT, mau LRT, mau busway, harus kita panjangkan sampai ke ujung-ujung. Dengan catatan, pemerintah daerah harus melarang kendaraan masuk ke Jakarta. Jadi orang mau ke Jakarta, udah deh nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil, naik MRT, naik LRT, naik Ya. busway, mobil motor parkirlah di sana. Di tempat yang nah ini artinya kan pemerintah Jakarta akan memberikan bantuan hibah kepada provinsi, kabupaten, kota yang memang oke bang kita bikin area parkir misalnya itu kita bisa beli bebaskan tanah itu supaya apa masyarakat itu datang ke Jakarta tidak menggunakan transportasi pribadi harus naik kendaraan umum itu memang baru salah satu cara bukan satu-satunya cara. Ini kan masalah kebiasaan. Dia saya minta maaf ya. Mungkin kalau kita dipaksa di Singapura, jarang kita menemukan orang naik kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi orang punya, harganya mahal, pajaknya mahal. Lebih banyak mereka naik bis, naik subway, naik busway segala macam. Harus kita mulai begitu. Jadi kemudian begitu juga kalau waktunya pulang. Macetnya itu cuma 2, pagi sama sore aja itu. Nah jadi ada dalam perencanaan kita akan membuka yang dibilang Trans Jabodetabek. Jadi kita akan panjangkan area jangkauan kita supaya masyarakat saudara kita yang memang dari daerah itu datang ke Jakarta, kita berharap tidak menggunakan lagi. Karena itu kita mempunyai 15 program atau 15 golongan gratis menggunakan alat transportasi di Jakarta. Apa aja itu, Bang Dol? Misalnya orang disabilitas, dia gratis. Kemudian lansia dia gratis. Kemudian saudara-saudara kita yang dari pulau Seribu, dia datang ke Jakarta dia gratis menggunakan alat transportasi. Jadi ada 15 golongan yang gratis menggunakan alat transportasi. Salah satu usaha, masih juga salah satu usaha loh. Pilihan semuanya ada di masyarakat. Iya, bus Trans Jabodetabek ya. Berarti artinya ini apakah bekerja sama dengan pemerintah daerah yang lainnya juga, Bang? Oh iya harus. Harus. Nggak, makanya tadi saya bilang, Jakarta itu nggak bisa sendiri. Dia pasti akan berkesinambungan dengan pemerintah daerah yang lain. Kita saling berhubungan. Misal begini, di Ciawi itu ada bendungan besar. Itu untuk pengendalian air dari dari puncak lah itu kan. Nah itu kan kalau nggak ada kerjasama dengan pemerintah daerah, tenggelam Jakarta. Nah jadi hal-hal seperti itu, kayak misal sampah
Sampai hari ini masih di Bantar Gebang, Bekasi. Bekasi perlu PAD juga, Jakarta perlu tempat pembuangan sampah. Jadi semua win-win semuanya. Nggak bisa kita Jakarta ini kan sebetulnya kecil ya, nggak seluas wilayah yang lain kan. Nah, tapi mungkin Jakarta karena memang dari dulu menjadi pusat ibu kota, pusat ekonomi, dia punya PAD-nya cukup besar, dia bisa mandiri tidak seperti wilayah yang lain kan. Nah, jadi artinya Jakarta nggak bisa sendiri, begitu juga penyangga nggak bisa juga sendiri. Itulah keluar yang dibilang konsep aglomerasi. Nah, itulah sebetulnya tujuannya. Nah, artinya Jakarta tadi dengan simbol saya katakan dilewati 13 sungai, itu sungai dari segala macam arah, dari puncak, dari Bogor, dari Bekasi, itu yang harus dikontrol semuanya kan. Nah, kemudian kayak kemacetan juga seperti itu. Nah, memang itulah nasibnya Jakarta. Gitu. Ya, menuju ke permasalahan ketiga. Menuju ke permasalahan ketiga di mana tadi adalah kemiskinan. Ya. Solusi apa nih yang Bang Dul tawarkan? Secara basic ya, Jakarta itu sebetulnya sudah punya program itu, cuman kita benahi. Misal gini, ada yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kalau KJP tidak diberikan kriteria, namanya bukan KJP. KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar. Kriterianya pertama apa? Artinya pintar kan? Harus pintar dong. Pintar tuh standarnya berapa harus kita sepakati dulu. Oke, Jakarta sekarang semua sekolah udah gratis loh. Negeri dan swasta. Tapi di luar sekolah gratis ada yang namanya kartu KJP. Ini untuk bantuan anak-anak misal seragam, tas segala macam itu seperti itu. Nah, itu punya kriteria sehingga apa? Nanti penerima KJP dia bebas masuk ke arena permainan yang ada di Jakarta. Dia boleh ke Taman Mini, dia boleh ke ke Ancol, dia boleh ke museum gratis. Itu sebagian untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta. Kemudian misalnya apa? KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dulu KJMU itu selalu setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali verifikasi. Nah, sekarang Mas Pram dan saya kita nggak mau ribet. Ini kita duplikasi waktu yang namanya KIP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar 10 atau saya di Komisi 10, pemerintah pusat punya program itu. Nah, dulu program itu adalah 8 semester. Kita kerjasama dengan kampus selama 8 semester anak-anak nih kuliah free sampai wisuda. Nah, Jakarta kita mau duplikat itu. Jadi nggak harus setiap tahun verifikasi. Kita kerjasama 8 semester sampai kelar wisuda lulus mereka free kuliah. Itu misalnya. Kemudian misalnya kartu lansia. Di Jakarta ini ada bantuan buat para lansia. Dulu itu kartu lansia itu bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, besok no. Kita akan setiap bulan. Karena apa yang terjadi dengan kartu lansia dibagikan tidak dalam waktu yang tepat, terjadilah yang dibilang bangke-bangke. Bank nih bank keliling, rentenir nih. Sehingga ya mereka misalnya dapat tiap tahun dapat 300.000 ya karena lama keluarnya akhirnya mereka jaminin kartu lansianya kena potongan. Nah, itu kita hindari. Jadi kemudian seperti misalnya kalau BPJS kita akan perketat untuk memberikan bantuan besar ya. Bulan apa-apa kemarin teman-teman dari BPJS DKI juga sudah ketemu saya melaporkan permasalahan yang terjadi apa. Saya bilang pelayanan kenapa sih bisa terlambat? Ya memang ini masalah sistem yang mesti Ya artinya kita mencoba melaksanakan program Jakarta yang sudah ada dan kita juga punya program lain. Misalnya apa? Saya atau kita akan memasang CCTV di semua RT RW. Itu ada 30.418 titik CCTV. Untuk apa? Keamanan, kenyamanan kota. Dan ini standar untuk smart city. Jangan lupa ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 dikatakan Jakarta adalah kota global. Nah, kalau bicara global, persyaratan dari sebuah lembaga kini ada 5 persyaratan kota global. Termasuk apa? Yaitu jaringan internet harus baik. Nah, itu artinya salah satu usaha kita. Apalagi kemudian, ya kita akan menerima PPSU. PPSU ini pasukan oranye. Kalau dulu PPSU itu minimal standar harus ijazah SMP. Nah, makanya Mas Pram dan kita bilang nggak usah ribet. Saya udah bilang, Mas, maaf izin saya bilang, Mas, PPSU ini kan cuma pasukan bersih. Dia bersihin jalan, dia mungkin bersihin got segala macam. Buat apa sih ijazah? Yang penting bisa baca tulis aja. Mas Pram setuju? Wah, setuju tuh Bang. Nah, jadi kita akan membuat misal seperti itu.
Jakarta ternyata ini masih kekurangan yang dibilang pasukan biru. Pasukan biru ini pemadam kebakaran. Kurang. Kalau dihitung masih kurang 5.000 orang. Dengan kasus kebakaran Jakarta yang Benar. Nah, besar jadi ya. artinya apa? Di tempat lain kita berikan stimulus, tapi kita harus memberikan juga pelatihan kepada masyarakat Jakarta. Maaf, saya bicara atau saya pernah baca tentang bagaimana Singapura membangun kota. Memang Jakarta harus mengikuti itu. Harus vertikal semua. Harus naik ke rusun semua. Kalau nggak ada lahan lagi, minta maaf lah. Mungkin sekali waktu kamu jalan ke Tambora, kamu ke Senen. Saya lahir di tempat seperti itu. Rumah petak, jalanan sempit, rapet segala macam. Ya maaf, bukan mengecilkan arti pakai triplek. Kadang-kadang cuma satu colokan listrik dipakai untuk ngecas 10 HP. Pastilah panas. Kita harus memberikan sosialisasi itu. Nah itulah makanya saya bilang, Pak Pram gini Mas, kita akan memberikan satu RT itu satu APAR. APAR itu apa, alat pemadam kebakaran yang itu. Harus ada minimal. Ya kalau kita menyarankan sebetul oke, kita bangunkan rusun. Tapi kan memindahkan orang ini juga mereka nggak punya pemahaman mau kan. Punya waktu sosialisasi. Sehingga kemarin saja terjadi dalam 1 minggu 4 kali kebakaran. Itu kita prihatin. Kita bertanya kenapa? Masalah semua sama, koslet. Misalnya itu gitu loh. Dan Bang Dul, saya potong dulu. Masih tentang perekonomian ya. Ya. Kasus PHK di Indonesia terbesar terjadi di Jakarta. Betul. Sementara pemerintah pusat memberikan sekiranya 60% dari total gaji selama 6 bulan sebagai jaminan sosial kepada yang terkena PHK. Apakah kemudian Pemda Jakarta juga akan memberikan jaminan sosial tersebut bagi warga? Itu program yang maaf ya, saya baru dengar kemarin bahwa yang kena PHK akan diberikan selama 6 bulan dengan 60% kalau nggak salah. Itu jujur kita baru ini. Tentu kalau itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, pasti mereka punya hitungan sendiri. Nah kita juga punya hitungan sendiri. Gini, sebelum kami masuk ke Pemprov DKI, APBD Jakarta sudah diketuk. Sudah disepakati oleh DPRD dengan itu. Ada total hampir 91 triliun. Dengan program ini. Saya yakin untuk yang namanya bantuan 6 bulan belum masuk. Nah kalau memang kita mau mengikuti itu juga, itu baru akan terjadi di perubahan. Nggak mungkin di sini. Gitu. Itu yang mesti dipahami oleh masyarakat bahwa itu program baik gitu. Bagaimana bukan apa-apa. Mudah-mudahan tidak terjadi. Walaupun kita kan sudah merasakan sekarang. Memang secara tren ekonomi dunia sedang menurun. Efeknya pasti ke Indonesia. Makanya namanya jaringan pengaman sosial ini harus kita banyak ciptakan. Dan Jakarta bisa untuk melakukan itu. Tapi artinya akan ada pengorbanan apa yang harus kita korbankan. Tadi kan saya bilang anggaran sudah diketuk. Sekian untuk misal infrastruktur jalan. Sekarang kamu bayangin ini makanya dalam program 100 hari yang bukan fokus utama. Tapi misal gini, kita mengadakan kebutuhan pangan Ramadan. Jangan kamu anggap mudah itu. Itu sulit. Untungnya Jakarta sudah punya kontrak farming namanya. Jadi kontrak kerjasama dengan wilayah penyangga untuk mensuplai kebutuhan pokok Jakarta. Apa misal beras aman kita. Apalagi ayam, daging, telur aman. Inilah salah satu cara untuk meringankan saudara-saudara kita yang PKK. Caranya gimana? Kita akan potong mata rantai. Supaya apa? Meringankan harga beli. Misalnya apa? Kita bikin operasi pasar dengan harga murah. Itu salah satu cara, tapi itu sudah program. Kemudian, maaf, kamu bisa bayangin nggak? Orang pulang kampung ini setiap tahun tuh 7 juta orang loh. Jakarta memberikan bantuan untuk mudik gratis. Kemarin saja saya baru baca running tag 465 bus untuk mengantar masyarakat Jakarta pulang kampung. Itu kan semua anggaran, biaya. Nah itu sudah tersusun dalam anggaran APBD yang kemarin, bukan di zaman kami. Di sini kami kontrol. Nah program kami baru akan kita masukkan di perubahan. Misalnya apa perubahan itu? Satu, kita akan bangun insentif RT RW. RT sekarang ini insentifnya 2 juta, RW 4 juta. RT 2 juta, RW 2,5 juta. Besok kita akan naikin gajinya, insentif RT 4 juta, RW menjadi 5 juta.
itu bagian salah satu juga kita untuk membantu masyarakat. Karena komponen RT ini sebetulnya kan, maaf, mungkin kamu nggak sadar, kamu buang sampah, kamu tiap hari dijaga hansip, kan bayar. Yang bayar kan warga. Sampah rumah kan yang bayar kan kamu. Besok tidak, yang bayar Pemda DKI. Jadi artinya apakah akan ada ditawarkan solusi untuk orang-orang yang terkena PHK, Pak? Pasti kita akan menciptakan lapangan kerja. Sebelum terjadi program ini, apa yang tadi Inji bilang tentang pemerintah pusat akan membantu selama 6 bulan 60%, kita sudah menciptakan 500.000 lapangan kerja. Sebelum ada program PHK. Karena kita juga tahu PHK di Jakarta ini tinggi. Nah, artinya cuman PHK di sini, pekerjaan yang kita ini lebih kepada padat karya. Maaf, yang saya bilang tadi PPSU. PPSU itu ya pasukan oranye. Tapi jangan kamu pikir itu gajinya kecil loh, UMR semua itu. Jadi walaupun dia tukang sapu, UMR itu. Nah, tentu kita nggak akan bisa menampung pekerjaan yang sarjana kan dengan gaji besar kan. Nah, artinya lapangan kerja yang kita ciptakan itu, misalnya kita akan merekrut 5.000 tenaga kerja untuk pemadam kebakaran. Itu kan lapangan kerja. Cuman tentu saja kelasnya kan bukan kelas yang PHK yang sudah dapat gaji besar. Oke. Nah, inilah salah satu kita menciptakan jaring pengaman sosial gitu. Ya, pertanyaan berikutnya Pak, ini terkait dengan tadi kan juga ada CCTV ya, per RW. Per RT. Per RT. Dan juga ada Wi-Fi per RT ya, berarti. Dan bagaimana ini mengantisipasi kan saat ini sedang maraknya sekali judol ataupun juga pornografi begitu. Betul. Bagaimana ini? Apakah kemudian akan diblok situs-situs? Oh iya, itu kan tentu saja kan pemerintah pusat kan. Makanya kan Komdigi kan tugasnya itu. Walaupun kita dengarlah hari ini di blok 1.000 yang lahir 10.000 katanya. Saya nggak tahu tentang teknis itu. Tapi yang CCTV kita pasang ini kan memang untuk, ya saya pikir gini, di Jakarta, Wi-Fi ya? Bukan, CCTV. Kita mau pasang CCTV. Tentu dengan CCTV pasti ada Wi-Fi-nya. Cuman kan kapasitas Wi-Fi kita kan memang untuk CCTV. Jadi setiap RT RW akan ada CCTV. Kita akan pasang di 30.400 titik CCTV. Nah, tentu CCTV pasti akan ada Wi-Fi. Nah, CCTV yang dipasang ini kontrolnya pasti nanti adalah di pos-pos hansip. Gitu loh. Kan nggak mungkin, misal satu area kita ada 8 titik. Pasti kan ada monitor ya kan. Nah, jadi itu juga bagian yang kita pikirin, bahwa ini ada teknologi yang memang harus kita waspadai. Tapi itu tidak harus menjadi kita, karena gini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini, Jakarta ini ada 2 itemnya. Pertama adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Kalau kita ingin masuk ke dalam kota global ada 5 syarat. Pertama, ekonomi harus 30%, kedua SDM harus 30%, kemudian jaringan ini harus 15%, yang keempat nih kebudayaan. Yang kelima interaksi politik. Jadi kalau kota global tidak punya 5 syarat ini, dia tidak bisa masuk dalam kategori kota global. Nah, artinya jaringan yang dibilang CCTV dengan internetnya itu adalah persyaratan kota global gitu. Terkait dengan polusi, ini ringan saja pertanyaannya ya. Karena katanya dulu waktu kampanye itu Jalan Jenderal Sudirman hanya boleh untuk dilewati kendaraan listrik atau hybrid. Ini beneran terlaksana nggak nanti? Gini, kan ada usaha dari pemerintah pusat memberikan subsidi kepada kendaraan listrik. Kalau saya nggak salah 7 juta katanya satu motor. Nah, tentu kita memang tidak ada cara lain. Gini loh, walaupun masih kecil ya, armada busway di Jakarta ini yang listrik mungkin baru 100 unit. Berarti harus kita banyakin lagi. Kemudian saya sangat tahu Jakarta. Tadi saya bilang, Jakarta ini dikelilingi hampir 3.100 industri, pabrik. Dikelilingi loh. Di Jakarta bukan nggak ada industri, ada, tapi tidak industri heavy. Semua heavy itu mah Kerawang, Bekasi, Banten. Bahkan yang namanya PLTU di Banten tuh ada 7 dengan batu bara semua. Jakarta ini sebetulnya cuma salah bahasa Betawi, salah ngangkat udara, nggak tahu udah panas gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Gini, saya tidak merasa tidak terdesain ya, tapi dari dulu ini pengalaman saya waktu saya di Provinsi Banten. Ya. Kalau kamu ingin bikin industri lebih bagus di Banten, regulasinya nggak berat.
Sehingga yang namanya Banten itu industri besar, tapi jalannya kampung semua. Kamu bisa lihat ke daerah Dadap, ke Kosambi, atau ke Pasar Kemis. Itu industri besar. Tapi maaf, jalanannya itu kecil. Waktu itu saya masih jadi wakil bupati. Saya tahu betul itu. Makanya kalau kamu tanya misal tentang Dadap, Kohot sekarang itu. Waduh, dulu saya juga lihat nih gimana cara ngebangun tempat ini. Memang kering kerontang, kemiskinan tinggi di sana. Sehingga ini gimana cara ngerubah ini. Nah artinya apa? Polusi udara di Jakarta bukan hanya menghasilkan dari Jakarta. Tapi wilayah penyangga ini. Tinggal kita bisa nggak mengurangi misal. Oke, sekarang motor nggak boleh masuk Jakarta. Sulit juga. Makanya tadi kita bilang, usaha kita apa? Kita bikin Trans Jabodetabek. Kita nggak ngelarang motor loh. Tapi motor ente parkirnya di sono. Lu naik bis aja ke sini. Nanti pulang ke sana baru naik motor lagi. Itu salah satu usaha. Karena ini kan nggak lepas dari pemerintah pusat kan. Kalau kita misal kayak maaf, kalau Singapura itu kan pemerintahnya memang headnya kan gitu. Di apa namanya? Oke, kebijakan orang punya mobil ya di Singapura nggak mudah seperti di sini. Di sana Singapura kamu pernah lihat motor mungkin 1-2 yang lewat. Kalau kita di sini kan itu realita. Nah, jadi artinya tapi memang diciptakan makanya kita akan bikin ruang terbuka hijau. Kita akan perbanyak. Kemudian barangkali yang namanya Car Free Day harus difikirkan. Mungkin kita bisa bikin seminggu 2 kali. Itu efektif menurunkan emisi. Sangat efektif. Tinggal ekonomi memang agak terganggu. Gitu. Misal seperti itu. Bang Dul, Ya. satu kata terakhir aja. Ya, Satu kata untuk 1 periode ke depan. 1 kata aja. Jakarta yang menyala. Menyala, tetap menyala. Tetap menyala. Baik, terima kasih banyak Bang Dul atas Oke. waktunya. Dan kayaknya udah jamnya untuk siap-siap ya. Siap. Ini Ya. kita mesti siap-siap nih. Siap-siap ya. Karena harus kirap, jalan jauh, Jalannya sih nggak jauh, cuman muter yang jauh. tapi baris berbaris. Baris berbaris. Pakai adat apa nih? Betawi pastinya dong. Enggak. Oh, Kita enggak. pakai pakaian lengkap. Pakaian lengkap? PDUB kita pakai, PDUB. bayangin pakai baju putih, wow semuanya bayangin, tengah hari bolong gitu pakai baju begitu. Ya Bang Dul, terima kasih banyak Sama-sama, atas waktunya hari ini ya. sama-sama. Oke. Dan semangat untuk pelantikannya. Pasti semangat. Kita. Semangat juga untuk hari pertama nanti akan bersih sungai. Ya, seluruh sungai kita akan Jakarta. memantau mengeruk sungai se-Jakarta. Ya, sehat selalu Bang Dul. Oke. Semoga kita bertemu lagi ya. Sama-sama. Ya. Demikian pemirsa, berbagi fakta kali ini bersama dengan Bang Dul, Wagub Jakarta. Dan sampai bertemu lagi di berbagi fakta selanjutnya.